Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi di Al-Badrus Channel ya. Kali ini saya akan mengajarkan atau memberi tutorial rumus di Microsoft Excel yang paling tepat digunakan jika Anda diperintahkan untuk menghitung jumlah nilai gitu, atau jumlah total atau mencari rata-ratanya. Selama ini kita kan selalu, kalau di Excel ya, dasarnya kita selalu belajar kita menggunakan rumus sum ataupun average. Jadi sum itu untuk menghitung total penjualan, kalau di sini ya, kasus di sini, sedangkan average untuk menghitung rata-rata kayak gitu ya. Jadi sum itu untuk penjualan total, kalau average itu untuk mencari rata-rata. Oke, jadi kalau ada soal seperti ini, mungkin pasti kita secara langsung itu akan menggunakan rumus kayak gini ya. Jadi kita gunakan rumus sum, kemudian kita blok kayak gini, kita blok, tutup kurung, dan di enter. Jadi ketemu jumlahnya kayak gini ya. Kemudian kalau rata-rata kita selalu pasti menggunakan rumus average kayak gini ya. Kemudian kita tinggal blok, tutup kurung, dan di enter. Oke, nggak ada yang salah dari rumus ini, hanya saja jika Anda melakukan filter pada tabel di sini, maka di sini tidak akan berubah. Misal kita akan melihat penjualan di ATK aja, maka di sini total penjualannya tetap sama, yaitu 2176 unit dengan rata-rata penjualan 87,04 unit. Nah gitu ya. Jadi meskipun padahal di sini kalau kita hitung ini tidak akan sampai pada 2000-an ya. Ini nggak mungkin 1000-an, mungkin ya sekitar itu, nggak nyampe, kayaknya 1000-an juga nggak akan sampai kayak gitu. Kemudian kalau kita filter yang lain, misalnya alat cetak, ya gitu, ini masih tetap ini ya. Sedangkan bagaimana kalau kita menginginkan begitu kita filter di sini jumlahnya ini juga ikut berubah? Sebenarnya ada cara yang di sum itu, yang itu menggunakan sum if, yaitu dengan berdasarkan kriteria. Nah, itu ya. Jadi kita bisa menghitung berdasarkan kriterianya kayak gitu. Oke. Tapi cara tersebut juga butuh perjuangan kayak gitu ya, karena Anda harus menentukan kriterianya kayak gitu. Tapi ada cara yang kita tidak membutuhkan kriteria, tapi bisa menghitung total penjualan itu berdasarkan apa yang kita filter kayak gitu. Dan ini rumus yang sering digunakan oleh saya pribadi ketika ada di kantor kayak gitu ya. Jadi di sini rumus yang kita gunakan atau kita bahas adalah namanya subtotal. Jadi subtotal ini ya. Kemudian kurung buka. Oke, di sini kita bisa memilih function number. Kita suruh masukkan function numbernya, nomor berapa yang kita ingin hitung. Kita akan menghitung total penjualan, berarti kita menggunakan angka 9, yaitu yang sum. Ya, 9 lagi ini ya, kita ketikkan. Kemudian titik koma ataupun koma ya, tergantung komputernya. Di sini punya saya faktornya menggunakan titik koma. Kemudian kita suruh masukkan ref pertama adalah total penjualan ini ya. Karena di sini cuma ada satu ref ya, di satu referensi ya. Nah, itu kalau sudah tutup kurung dan di enter. Hasilnya sama, itu ya. Kita coba ke average sekarang. Nanti kita bahas perbedaannya apa. Subtotal. Oke, average itu dia nomor 1 ya. Kemudian referensinya sama, blok seperti ini. Kemudian tutup kurung dan di enter. Jadi average-nya sama. Cuman hebatnya kalau kita menggunakan subtotal, pada saat kita melakukan filtering, nah itu ya. Misalnya kita filter, kita mau ngambil alat TK saja. Oke. Nah, ini ikut berubah. Jadi kayak gini. Jadi bagian sini ini akan ikut berubah sesuai dengan yang kita filter. Oke, kita coba lagi, misalnya cetak. Nah, gitu ya. Jadi berubah seperti ini. Jadi kita coba lagi, misalnya elektronik. Nah, gitu. Jadi Anda nggak perlu repot-repot menggunakan gitu. Nah, ini ya. Oke, ini saya rapikan aja. Teman-teman, jadi kalau pola kayak gitu ya, kita dimaksimalkan aja decimal place-nya 2 digit aja biar lebih rapi ya gitu. Kemudian kalau kita filter lagi, misalnya peralatan sekolah, oke ya, ini ya. Jadi dia ikut berubah sesuai dengan yang kita filter. Jadi yang dihitung cuma ini aja, berubah-ubah.
gitu. Tapi ada tapian juga, di subtotal itu ada angka 1 sampai 9, ada angka 111 sampai 119. Apa bedanya? Oke, di subtotal, kalau kita masukkan subtotal sama dengan subtotal gitu ya, kurung buka, ini nomornya ada 1 sampai 11 sama ada 101 sampai 111. Ini sama ya, di sini 109 itu sama. Apa bedanya? Oke, kita coba kita cari tahu bedanya apa. Oke, jadi untuk mengetahui bedanya apa, jadi saya akan melakukan copy ke sini ya. Oke, saya taruh sini. Ini data penjualan ya, saya jual penjualan. Oke, di sini saya akan menggunakan subtotal yang 109. Jadi saya gunakan 109, referensinya sama ya. Jadi ini filternya kita aktifkan dulu, dimatikan dulu filternya. Oke, kita select all. Oke, dah. Oke, ini sama dengan subtotal, kita pakai yang 109 dan refnya sini ya. Oke, untuk kurung dan enter. Oke, yang ini saya copy, ini saya copy aja ya. Oke, di sini kalau average itu 101. Oke, jadi hasilnya sama, tapi bedanya kayak gini. Pada saat kita melakukan filter otomatis kayak gini ya, ini namanya filter otomatis, kita klik cetak, jadi hasilnya akan sama gitu ya. Tapi kalau kita sembunyikan seperti ini, misalnya cetak ini saya sembunyikan di sini ya, saya hidden head. Oke, yang di sini masih tetap, sedangkan ini sudah berubah. Oke, itu bedanya kalau kita menggunakan subtotal yang angka 1 sampai 11 sama subtotal yang menggunakan angka 101 sampai 111. Jadi kalau yang 1 sampai 9 itu dia mau menghitung berdasarkan filtering secara otomatis. Tapi kalau dia dibikin manual dengan cara menghead atau menyembunyikan, ini nggak akan bisa menghitung, dia akan tetap dihitung yang disembunyikan. Sedangkan kalau yang 101 sampai 111 itu bisa menghitung dua-duanya. Oke, jadi itulah kehebatan rumus subtotal. Jadi saran saya jika teman-teman disuruh menghitung model kayak gini, lebih baik menggunakan rumus subtotal daripada menggunakan rumus sum, average atau yang lainnya. Demikian tutorial dari saya, semoga tutorial ini bermanfaat, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik subscribe, kemudian klik tanda lonceng untuk mendapatkan video terbaru. Kemudian jangan lupa membagikan video tutorial ini jika menurut teman-teman video tutorial ini sangat bermanfaat. Sekian dari saya, sampai jumpa di tutorial selanjutnya.